Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalam, kita bertemu kembali di Assalam TV ID. Di kesempatan ini saya akan memaparkan seorang tokoh pejuang wanita. Seorang tokoh pejuang kaum wanita, beliau terlahir di Jepara. Beliau adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan bidang pendidikan untuk kaum perempuan yang utama. Bahkan, sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada beliau, pemerintah Indonesia memperingati setiap hari kelahirannya. Sahabat TV, sahabat Assalam TV, ada yang sudah tahu siapakah tokoh yang dimaksud? Betul sekali. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau terlahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau berasal dari pasangan bangsawan Jawa. Kartini, Allah takdirkan menjadi seorang anak yang cerdas. Sehingga sampai usia 12 tahun, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di ILS. Salah satu yang dipelajari di ILS adalah bahasa Belanda. Namun, sahabat Assalam, pada saat itu ada keterbatasan, ada pembeda, ada pemisah antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Yang mana untuk anak perempuan ada dipingit, tidak boleh keluar rumah, termasuk Kartini kecil. Di usia 12 tahun, beliau harus sudah diam di rumah, dipingit dan tidak bisa melanjutkan lagi untuk belajar. Tidak bisa melanjutkan kembali mengenyam pendidikan ke tingkat selanjutnya. Namun, Kartini kecil tidak diam. Dengan berbekal bahasa Belanda yang sudah ia kuasai, beliau sering berkirim surat kepada temannya di Belanda. Beliau banyak bercerita. Bahkan, sebagian suratnya berisi tentang keluh kesah beliau, tentang keadaan diskriminasi untuk kaum perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, yang sangat terbatas. Bahkan dengan adanya pingitan untuk kaum perempuan. Semakin lama terus berjalan, bahkan kebijakan ini pun tidak ada perubahan. Perhatian Kartini bukan hanya dalam masalah emansipasi wanita, tapi beliau juga memperhatikan dalam masalah sosial hukum. Kartini berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda dan menyampaikan keinginan itu kepada kedua orang tuanya. Namun, sahabat Assalam, ternyata kedua orang tua Kartini tidak memberikan izin kepada beliau untuk melanjutkan sekolah. Namun, kedua orang tua R.A. Kartini memberikan izin kepada beliau untuk menjadi seorang guru. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joko Adiningrat. Setelah menikah, beliau menyampaikan keinginannya untuk mendirikan sebuah sekolah dan ternyata, alhamdulillah, keinginan beliau ini disambut baik bahkan didukung oleh suaminya. Setelah menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun, setelah 4 hari melahirkan, beliau wafat. Tepatnya pada tanggal 17 September tahun 1904 dalam usia 25 tahun. Sepeninggalan Raden Ajeng Kartini, apakah perjuangan beliau berhenti di situ? Ternyata tidak. Sahabat Assalam, setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan
dan membukukan surat-suratnya. Beberapa waktu sebelum R.A. Kartini menikah, beliau pernah mengirimkan surat-surat kepada para sahabatnya. Nah, sebagian surat-surat itu dibukukan, walaupun pada pembukuan ini ada kontroversi. Kenapa? Karena pada saat itu sedang ada bergejolak elit di kalangan politik Belanda. Buku-buku tersebut diberi judul yang artinya Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Kemudian dari tokoh Raden Ajeng Kartini juga ada satu kontroversi yang lain, yaitu tentang peringatan hari kelahirannya. Kenapa hari kelahirannya itu tidak diperingati saja pada tanggal 22 Desember yang bertepatan dengan Hari Ibu? Sahabat Assalam, pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan kembali buku yang tadi sudah diterbitkan dengan judul yang berarti Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Pada tahun 1922 diterbitkan kembali dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, kelahiran Raden Ajeng Kartini diperingati untuk mengenang jasa-jasa dari Raden Ajeng Kartini. Sahabat Assalam, demikianlah pemaparan tentang Raden Ajeng Kartini. Terima kasih, selamat menyimak, selamat bertemu kembali di Assalam TV ID di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.